Selamat hari Minggu ke-9 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang manusia. Ada pernah seorang penemu berkata, tidak merasa bekerja padahal dia sudah bertahun-tahun bekerja. Tetapi ada yang sebaliknya, merasa sudah bertahun-tahun bekerja padahal masih 1 hari bekerja. Pekerjaan membosankan, ketika bekerja tidak membahagiakan. Mengapa kita bekerja? Untuk apa bekerja? Untuk uang? Untuk suatu jabatan? Atau karena terpaksa oleh dorongan keluarga sebab sudah lulus sekolah? Lanjutannya adalah bekerja. Karena bisa saja setiap ketemu akan selalu ditanya, sudah lulus kuliah? Sudah kerja? Di mana? Dan seterusnya. Bekerja adalah anugerah Allah yang berguna bagi pekerja dan sesama, baik di kantor, di ladang, atau di rumah. Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tentunya kita sebagai ciptaan baru yang semakin serupa dengan Kristus akan terus bekerja. Para pekerja akan melakukan tugasnya dengan tulus hati, bukan untuk menyenangkan pimpinannya, tetapi bekerja karena takut akan Tuhan. Pekerja Kristen, pekerja keras, berguna, produktif, cekatan, unggul, dan tidak mudah menyerah. Saat kami dalam acara ibadah di suatu perusahaan, diskusi dengan karyawan, mereka katakan, kami selalu mengejar upah yang tinggi, jabatan yang tinggi dalam bekerja. Jadi bukan karena bekerja dengan tulus hati, lalu terberkati dengan upah dan jabatan yang tinggi. Bekerja dalam Tuhan, inilah yang baik. Tidak masalah jabatan atau pekerjaan apapun yang sedang kita duduki atau lakukan. Tuhanlah Tuhan dari majikan dan hamba. Maka baik hamba atau Tuhan akan bekerja dengan baik dan benar. Para pekerja tidak hanya sekedar menyenangkan Tuhan, tetapi dengan tulus hati. Ketaatan bukan karena takut kepada Tuhan manusiawi, tetapi karena takut kepada Tuhan surgawi, yaitu Tuhan. Kristus diperkenalkan sebagai sosok Tuhan, majikan, atau pimpinan yang baru bagi hamba atau pekerja Kristen. Dia ada untuk segala yang kita butuhkan. Dia ada di dalam kehidupan kita sepanjang waktu. Kita akan hidup dalam bekerja sebagai pekerja yang taat, menekuni pekerjaan. Pekerjaan adalah anugerah Tuhan bagi kita, maka kita akan bersukacita melakukan tugas-tugas kita. Tidak soal kecil besar pekerjaan, kasar atau halus, di kantor atau di rumah, dan sebagainya. Mensyukuri akan anugerahnya, ini yang mendorong bekerja dengan tulus hati, mengabdi dengan sepenuhnya. Kita akan melakukan tugas dengan tulus hati, bukan seperti terpaksa, karena ada yang menjaga,
ada dalam sorotan CCTV, atau oleh pujian. Perbuatan kita lakukan seperti kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Bekerja seperti berbuat kepada Tuhan tentunya menyenangkan. Namun ada hamba Tuhan yang berkata, justru saya lihat orang mau beribadah ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan dan sesama, berperilaku seperti anak-anak sekolah yang terbeban, lalu pulang sekolah bergembira. Begitu juga sesudah keluar ibadah, sepertinya berkata, hore. Kalau dikatakan bekerja seperti kepada Tuhan, saat hubungan dengan Tuhan tidak baik, tentu bekerja akan membuat murung juga. Maka orang beriman sudah mempunyai hubungan yang mesra dengan Tuhan. Saat dia aminkan bekerja seperti kepada Tuhan, bekerja pasti membahagiakan, berkualitas, dengan tidak asal kerja, tetapi benar-benar membawa kebaikan. Hampir mirip dengan ungkapan banyak ibu-ibu, bila memasak dengan hati, biasanya makanan sangat enak dibandingkan memasak dengan hati dongkol serta sungut-sungut. Itulah bedanya manusia beriman bekerja dengan mesin. Hidup dalam tanggung jawab, ada pikiran, perasaan, kepedulian dalam bekerja. Saat bekerja bukan hanya tangan, pikiran, namun dengan seluruh eksistensi kehidupan. Tanggung jawab pekerjaan adalah kepada si pemberi kerja, Tuhan yang menganugerahkannya. Dari prinsip yang pertama inilah, kita bertanggung jawab kepada pimpinan, kepada sesama di instansi, di sawah, di rumah, tempat bekerja. Bekerja bukan karena takut, tetapi dalam kebebasan atau kemerdekaan karena takut kepada Tuhan. Dan majikan yang sebenarnya adalah Kristus. Maka para tuan-tuan di dunia ini atau para pimpinan kini akan melihat hambanya atau karyawannya adalah sebagai saudara yang mempunyai satu tuan. Upah yang jauh melebihi upah minimum regional, upah minimum kota, upah minimum provinsi, yaitu upah mulia yang kita terima dari Tuhan sebagai Tuhan kita. Warisan surgawi akan diterima. Mereka yang bekerja untuk Tuhan mendapat berkat keselamatan, warisan surgawi. Berbeda dengan hukum Romawi di mana seorang budak tidak mendapat warisan. Jadi pekerja Kristen menerima upah yang besar dari Tuhan, tidak sebatas menerima penghargaan dari manusia seperti promosi jabatan, upah yang naik, popularitas, dan sebagainya. Ada karyawan perusahaan mengkritisi firman Tuhan ini. Jangan-jangan para pimpinan perusahaan akan mengatakan ini sebagai 3 kekristenan tentang bekerja, supaya takut kepada Tuhan dan bekerja seperti kepada Tuhan, serta menerima upah surgawi, lalu dengan semena-mena tidak memberikan hal yang patut bagi karyawan. Maka harus selalu diingat para pemimpin dan karyawan, pemilik perusahaan atau penentu kebijakan, semua yang salah akan menanggung kesalahannya. Jangan kita berpikir Tuhan membedakan manusia karena statusnya. Tuhan tidak memandang bulu. Baik hamba ataupun tuan akan bertanggung jawab dalam perilakunya dalam pekerjaan. Sebagai bos ataupun anak buah, atasan atau bawahan, semua perilakunya dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Kita sebagai pekerja yang punya Tuhan di sorga akan bekerja dengan jujur dan benar dalam tugas tanggung jawab. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk panggilan-Mu bagi kami bekerja dalam Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan bekerja sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Baik para pemimpin maupun yang dipimpin, biarlah kami takut kepada Tuhan yang memimpin kami semua. Sehingga kami sebagai sesama saudara yang Engkau perkenankan hidup bekerja bersama-sama, boleh bekerja sama untuk kemuliaan nama-Mu.
Berkati setiap pekerjaan yang kami lakukan di rumah, di sawah, di kantor, di sekolah, di rumah sakit, dan berbagai tempat kerja, sehingga boleh bermanfaat bagi diri kami, keluarga, dan sesama, serta menjadi pujian bagimu. Kami berdoa bagi mereka yang masih belum dapat pekerjaan, walaupun mereka sudah bersungguh-sungguh hendak bekerja. Biarlah Tuhan menunjuk apa pekerjaan yang baik baginya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga, upahku besar di surga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.